Yang kita sama-sama hormati pimpinan Pesantren Alam Sayang Ibu, Ayahanda Dr. Haji Jamaluddin Abdullah, dan yang sama-sama kita hormati pula Ibu Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu, Ibunda Dr. Imi Suci Rohyani. Yang sama-sama kita hormati para asatidz dan ustazat. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula imam kita pada tarawih malam hari ini, Al-Ustadz Sandi Pariyadi SPD. Masya Allah sekali ya suara beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum yang judulnya mirip-mirip dengan saudara kita yang menyampaikannya tadi sore atau tadi zuhur ya, yaitu Zofa Putra ya, yang berjudul Sang Pedoman Hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Pada umumnya seperti yang sama-sama kita telah ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalamullah, kalam-kalam Allah yang dimana diturunkan langsung kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, jangan kita beranggapan bahwasanya Al-Quran itu waktu zaman Rasul itu diturunkan dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi itu berupa lembaran-lembaran. Tapi bahwasanya Allah langsung yang memberitahunya kepada Rasulullah melewati malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Al-Quran ini dulu diturunkannya itu nggak langsung dalam satu buku yang seperti yang kita sama-sama lihat sekarang. Cuman dulu Al-Quran itu bertahap turunnya, ayat demi ayat, surat demi surat, tergantung setiap perkara pada saat zaman Rasulullah dulu. Kemudian Al-Quran ini juga bukan sembarangan kitab. Al-Quran ini merupakan kitab suci, sangat-sangat suci bagi umat Islam. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sama-sama menghayati bacaan Al-Quran, insya Allah dosa-dosa yang kita telah perbuat selama ini, selama hidup kita, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setelah kita dihapus dosanya, kita juga mendapatkan pahala. Seperti yang dibilang sama Andin tadi sore juga atau tadi siang, bahwasanya kasih sayang Allah itu benar-benar besar kepada hambanya. Bahkan sekedar kita cuma membaca Al-Quran, itu dosa-dosa kita pun insya Allah akan diampuni oleh Allah. Masya Allah sekali ya, Tuhan kita ini benar-benar sangat sayang kepada hambanya. Kemudian Al-Quran juga tidak sembarangan ditulis. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran ini kepada ayat Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad ini menyampaikan langsung ke para sahabat-sahabatnya dulu. Seperti yang kita ketahui, sahabat beliau itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabatnya, maka sahabat-sahabat itu pun langsung hafal beliau. Langsung hafal. Langsung disampaikan oleh Rasul, masuk ke telinga para sahabat, langsung dihafal. Setelah para sahabat Rasul itu menghafalnya, bukan hanya menghafal ya, para sahabat juga langsung dibuat paham oleh Rasulullah pada zaman itu. Nah, setelah Rasulullah menyampaikannya kepada sahabat, sahabat pun mulai berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya yang lain, sahabat-sahabat Rasul yang lain. Contohnya Zaid bin Sabit, ya Zaid bin Sabit, salah satu ketua tim penulis Al-Quran dulu.
pada zaman Rasulullah. Banyak anggota-anggotanya, ada Anas bin Malik, terus ada Abdullah bin Salman, ya Sufyan, Abdullah bin Sufyan dan lain sebagainya, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib termasuk. Nah, pada zaman itulah tapi pada zaman Rasulullah dulu tuh belum sempurna penciptaan Al-Qur'an ini. Pada zaman Rasulullah itu lembaran-lembaran itu dikumpulkan, mulai ditulis satu persatu ayat-ayatnya, kemudian nanti ketika selesai sahabat menulisnya, nanti Rasulullah yang akan menyusunnya. Ayat-ayatnya seperti apa, surat yang awal itu seperti apa. Jadilah Al-Quran sampai sekarang, yang diawali dengan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kita sebagai umat Islam, bahkan manusia pun, Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab suci, namun kita bisa jadikan ini sebagai pedoman hidup kita. Semua kata-kata motivasi, semua sejarah Islam, sejarah alam semesta ini tercipta, semua ada dikisahkan di dalam Al-Quran ini. Bahkan Allah sendiri juga mengatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'na fattabi' qur'ana. Yang artinya sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Kami di sini bahwasanya Allah bersama para malaikatnya lah yang bertugas untuk membacakan Al-Quran kepada umat manusia melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita manfaatkan ya teman-teman sekalian pada saat bulan Ramadan ini terutama ya, waktu subuh, zuhur, asar, setiap waktu jangan sampai kita terlepas dari yang namanya Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran ini banyak sekali manfaatnya. Kita sama-sama perhatikan deh, ketika kita belajar dari Al-Quran, di dalam dari Al-Quran itu satu ayat pun itu banyak sekali maknanya. Kalian cerna baik-baik satu ayat, bahkan satu kata, satu kalimat dalam Al-Quran itu banyak sekali pemahaman tentang itu. Bahkan baru pertama kali di pesantren Alam Sayang Ibu saya menemukan ayat Al-Quran yang benar-benar artinya tuh, maknanya tuh besar dan berpengaruh pada kehidupan kita. Masya Allah sekali ya sekolah kita ini. Kemudian juga Al-Quran ini jangan sembarangan kita membawanya dengan tidak seharusnya dibawa. Jadi perlu kita perhatikan juga adab kepada Al-Quran kita, kepada kitab suci kita semua. Jangan sampai kita lalai atau meremehkan Al-Quran ini. Apalagi hal sederhana ketika kita membawanya, ketika kita membacanya juga seperti apa, itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai Al-Quran ini lebih rendah daripada bagian tubuh kita yang ada di bawah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Dan satu pesan dari saya, man arada an yatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang ingin berbicara kepada Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.